Enggak semuanya kan, hanya orang-orang tertentu. Di sini buktinya di sini cuma ente doang. Nah ini satu anugerah. Di sini yang ngerti bekel cuma si Kempot doang. Di sini yang ngerti masalah ojek online cuma si Macor sama si Yani kan gitu tak? Terutama skill-skill yang sudah Allah kasih buat kita. Ini adalah daripada bakat alam yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan itu adalah merupakan satu jalan hidup yang Allah atur buat kita. Maka fala tuballi ma'aka amqalla amalu. Jangan pedulikan yang lain sehingga engkau terpincut, engkau harem dengan pekerjaan yang lain, engkau itu menyedikitkan amalmu di dalam hak yang sudah Allah berikan pada kamu. Oke, umpamanya dikasih Allah ilmu kelebihan tentang masalah ilmu kelistrikan. Udah begitu dia kepincut dengan bisnis sehingga listrik ini lah udahlah sekarang bisnis, besok juga ada lagi yang masak. Hampir ditinggalkan. Ini jangan. Ya, banting setir atau setidaknya sekarang lagi musim batu nih, udahlah listrik mah gampang dah. Gitu. Nah, ini akan memutuskan daripada segala apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Paham nggak? Ya. Jadi jangan sedikitkan istiqomah di dalam satu tempat. Makanya saya pribadi bingung. Secara logika, kalau kita mau main logika, iya, si Majo pagi kerja sampai sore, malam masih ngojek. Secara logika kan tambahan lah buat tambahan, gitu kan ya. Padahal kalau kita bicara tentang keimanan di sini, masya Allah, artinya kapan sih kita membagi waktu kita untuk tubuh kita istirahat? Gitu kan? Kecuali kalau kadang-kadang, gitu. Secara logika masalah tambah penghasilan, tambah usaha berarti tambah penghasilan. Padahal rezeki itu udah ditakar sama Allah. Kalau bicara masalah keyakinan, tapi kata Mancor, gue penasaran di dalam mangkong asbab ini, gue penasaran mau bagaimana caranya. Jalanin boleh. Coba sampai ente menemui titik jenuh. Apakah ente ada perubahan? Apakah ente ada kemajuan? Ya. Pagi ente kerja, malam ente masih ojek. Coba ente masih berpikir dengan satu prinsip yang akliyah, maksud daripada Imam Ibn Athaillah ya, dengan prinsip yang akliyah, sehingga engkau memporsil tubuhmu hanya untuk mengejar-ngejar rizki yang sudah diatur oleh Allah. Kan gitu kan? Tapi kan di sini kalau kita bicara masalah keyakinan kan harus ada uji coba, betul nggak ya? Nggak mungkin kita yakin kalau belum ada uji coba. Diuji dulu nggak mungkin. Secara logika, semakin kita banyak bekerja, maka semakin banyak penghasilan. Diuji boleh coba, boleh diuji. Nah, setelah sekian tahun, apa yang kita dapatkan? Gitu kan? Apa yang kita dapatkan? Gitu. Kalau model si Muhammad, dia memang gak kerja tuh, dan memang itu dijadikan usaha betul-betul. Iya, jadi model dari suku dia keluar Bang Muhammad, dia kan gak kerja. Emang itu adalah usahanya, gitu. Jadi terus makanya dia selalu kejar target 20, 30, kadang-kadang satu hari begitu tuh. Makanya baru dapat 19 poin aja, ngomongnya baru juga 19, ngomongnya gitu tuh. Kenapa? Dia memang betul-betul dijadikan usaha di situ. Makanya nggak menutup kemungkinan, nggak kaget kalau umpamanya seminggu mendengar penghasilan itu sampai 1,5 gitu. Kan dia memang nggak ada usaha lain, gitu tuh. Karena memang itu yang jadi sumber usaha, kayak gitu tuh. Jadi ditetapkan. Tentang ini Bang.
kita usaha tetapin di situ. Boleh kalau kadang-kadang sambilan kempot atau sambil dagang online iseng, cuman jangan dijadiin patokan. Tetap Allah udah kasih keistimewaan yang jarang orang punya di ilmu perbengkelan. Sebetulnya tugas utama ente itu bagaimana caranya mengembangkan potensi yang udah ada. Artinya sekarang motor, ente harus belajar di mobil, ya betul. Mobil, nah ini namanya masih sejalur. Ini yang dinamain cita-cita, ya betul. Iseng-iseng buat dagang online lah, iseng-iseng doang posting itu nggak jadi masalah, cuman jangan sampai masuk tuh dagang online ini ke hati. Karena ini Allah yuriduka, Allah itu pengen ente ini jadi tukang bengkel, tapi ente pengen jadi pedagang online, bertentangan dengan kodrat Allah, gitu. Nah ini yang menghambat kesuksesan. Jadi dari sini gimana? Ana urid wa anta turid wallahu fa'ilu lima yurid. Aku ingin dan kamu pun ingin, dan Allah adalah zat yang maha menginginkan. Harusnya seperti itu. Ente mau di bidang apa sekarang? Ente mahir di dalam apa namanya, manajemen administrasi, matangin di situ. Udah jangan nyabang kemana-mana. Bila perlu ente sekolah lagi kuliah, matengin biar jadi SE apa begitu tuh. Baru ini namanya pas sejalur. Jadi jangan sampai, artinya satu hal itu menghambat keinginan kita ini bertentangan dengan keinginan Allah, gitu. Karena kalau sudah keinginan kita ini bertentangan dengan keinginan Allah, ini akan menghambat kesuksesan. Contoh bagaimana? Saya pribadi, pengalaman hidup saya lagi enak-enaknya ngehikmat setiap hari itu yang namanya duit 300.000 man kita di kantong ada setiap hari rutin. Udah begitu lagi enak-enak dipanggil sama guru, berhenti dulu hikmatnya, udah ceramah. Kalau kita tanggapi dengan hawa nafsu, wah hilang dong penghasilan kita 300.000 satu hari, udah hilang dong. Ini udah. Cuman kita ada rasa husnuzon sama guru, bagaimana? Nggak mungkin guru itu menjerumuskan kepada muridnya. Kita tinggalkan dunia hikmah, langsung mengikuti apa kata guru dunia ceramah yang tadinya rutin dalam satu hari itu megang duit 300.000 rutin. Ternyata kita mulai dari awal lagi kan susah kok. Kalau kayak lagi nyiram bibit, ngebibitin dulu, gitu. Ternyata jawabannya sekarang. Sejak turun di dunia ceramah, jadi istilahnya kebangun tempat. Sejak turun di dunia ceramah, hidup mulai agak berkah begitu. Karena apa? Kita tetapin di situ. Dan ingat, guru itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan irsyadiyah yang Allah berikan kepada guru-guru. Kalau guru ngomong udah ente begitu, itu bukan berarti kepengen guru, tetapi ada dasar irsyadiyah Allah. Karena guru mah lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Ya kayak gitu, kayak ente kan jarang yang punya potensi di bidang kelistrikan gitu. Ada pengusaha umpamanya sepi, kadang ramai, biasa. Jadi kalau emang nggak mau bergerak di bidang, udah tekunin di ojek online, ada hasilnya. Cuman harus seperti itu kayak Bang Muhammad. Begitu tuh, benar-benar ngoyo kita ditempuh, benar-benar ketemu hasil, iya. Fokus kan Bang Muhammad sampai ditinggalin yang namanya kerja, ditinggalin bela ojek online. Karena apa? Dihitung kalau buat tekunnya berarti penghasilan minimal 1,5 juta seminggu. Kalau dikali 4
berarti 6 juta. Ada gitu. Ini seperti itu. Ini adalah maksud daripada bait idza fataha laka wisatun minat ta'aruf wala tubali ma'ah. Kalau udah Allah bukain satu perkara buat kita, udah yang lain itu jangan terlalu dihiraukan, jangan terlalu menjadi apa namanya beban. Setiap manusia mempunyai keinginan, tetapi harus sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kayak gitu. Kalau kita mampu nih praktekin ini, nggak ada yang nggak sukses. Kalau kita mampu, memang istiqomah itu berat istiqomah. Istiqomah itu berat. Cuman buah daripada istiqomah, insya Allah lebih manis daripada manis. Buah daripada istiqomah. Nah, alam ta'lam anna ta'arufa wa huwa muridu alaika wal a'mal anta mudihi ilaihi. Jadi kalau ta'aruf itu mencapai kepada kemarifatan, artinya mencapai kepada satu hal yang udah Allah tentukan buat kita, itu adalah kemudahan buat kita. Sedangkan sesuatu yang kau inginkan itu adalah merupakan satu kesulitan buat kita. Jadi yang udah Allah kasih mah gampang kan? Nah, yang susah itu apa? Yang kita pengenin. Nah, kalau kata Yadi itu apa sebutnya? Yadi itu idola Iwan Fals. Keinginan adalah sumber penderitaan. Dan gitu ya? Hah? Keinginan sumber penderitaannya. Iya. Karena apa? Kalau dikasih sama nyari, capaian mana? Nyari. Kita dikasih sama pengen, capaian mana? Capaian pengen. Pengen mah pengen, gua pengen beli mobil. Baru pengen doang. Oh, kiatnya kayak begini nih, beda dikasih mobil sama orang atau mobil tinggal pakai doang. Begitu pula dengan skill, apa disebutnya skill alami yang sudah Allah berikan kepada kita. Bakat alam yang udah Allah berikan kepada kita itu adalah satu modal utama kita untuk menghadapi kerasnya kehidupan di alam dunia ini. Jadi intinya begitu, belajarlah istiqomah maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Belajar istiqomah engkau akan mendapat karomah. Modal, jangan pernah kita kesono pengen, kesini pengen, sampai tentuin satu. Tapi kalau buat iseng, buat mencoba, nggak jadi masalah. Tapi tetap jangan sampai lepas daripada barometer kita, daripada patok kita. Jangan sampai lepas, wah. Manusia kalau udah punya keinginan, apa juga pengen. Ya mau, belum punya rumah, pengen punya rumah. Udah punya rumah, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen yang lebih bagus lagi. Dari kasih hijab pengen Avanza, kan gitu tuh keinginan. Setelah Avanza dikasih Avanza pengen lagi apa namanya? Apa? Innova. Terus begitu. Nah. Manusiawi. Nah, bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu tersebut? Dikendalikan. Caranya apa? Syukur yang ada, syukurin aja yang ada, pede dulu. Jadi kayak begitu, syukurin aku. Bahkan kata Nabi, keinginan seseorang tidak akan selesai, tidak akan habis kecuali keinginan tidak diputus dengan kematian. Sekarang anggota DPR aja yang udah gajinya udah ketahuan 25 juta sebulan, gaji doang 25 juta masih. Itu belum kalau ada apa namanya rapat. Sekali rapat mereka mau dibayar, terus saja masih rusak begini. Ini untuk mengendalikan hal yang seperti itu, syukur.
apa yang ada pada diri. Syukur itu jangan cuma syukur lah, kok masih gini bersyukur aja lah, bukan begitu. Alhamdulillah. Nah, artinya syukur itu sorful abdi ala jannah nama kami. Ente ke dikasih bagaimana cara mensyukuri skill alam, bakat alam yang udah Allah kasih buat ente. Syukurinya bagaimana? Kalau umpamanya tetap ente keluar itu bawa alat-alatnya, terus saja gitu diniatin, bener keluar pengen usaha, alat-alat jangan niatin usaha tapi alat-alat di rumah. Kalau udah disuruh, blek apa? Nah ini anggap ini peluang. Jangan dulu berpikir lah, jadi apa kali ini ya? Libur dulu weekend. Jangan berpikir bawa mau liburan juga. Enggak bakal. Pikir jalan orang mau. Enggak bakal kalau umpamanya apalagi deh ente disuruh. Dek, beneran no rumah gua no, mana ininya ada travel. Ente ngomong entar, gitu. Padahal posisi ente lagi santai. Udah entar aja sama aja ente memutus rezeki yang udah Allah kasih dulu. Harus siap-siap next step ya. Gitu. Tahu. Kecuali ada benar-benar kebutuhan, ada kepentingan kita, ada urusan, selesaikan urusan kita dulu. Tapi kalau umpamanya kita lagi santai ngobrol doang, entar beritahu dulu. Apalagi terutama yang namanya bisnis, ini kita kaitkan ini kan sebetulnya pembahasan tentang sejauh mana kita bermakrifat kepada Allah. Cuma kalau disambungin kepada kemarifatan kita kepada Allah, kita ini kan masih jauh. Boro-boro kemarifat keyakinan aja kita masih susah, benar nggak? Pertama yakin dulu, baru yakin. Dari yakin baru naik kepada marifat. Kalau belum ada keyakinan pada jiwa kita, jauh kita akan mencapai kepada marifat. Dan keyakinan itu akan tumbuh dari mana? Dari bukti. Bener nggak nih begini nih, bakalnya begini, di jalan itu ternyata bener akan timbul keyakinan. Kayak kempot, bener nggak nih amalan nih gini nih, barang itu bagusnya nih mental gitu ya. Nah yakin kan? Yakin di situ, karena yakin keyakinan itu timbul itu setelah dan bukti itu tidak akan tercapai dengan main-main. Bukti tidak akan tercapai dengan main-main. Jadi kalau segala sesuatu hanya main-main, udah nggak akan terbukti apa yang kita inginkan. Kalau nggak terbukti, tidak akan timbul keyakinan. Kalau nggak ada timbul keyakinan, bagaimana kita mau marifat kepada Allah? Jangankan percaya sama yang gaib, sama yang nyata aja kita berhenti sama bukti. Kayak begitu. Wah, oke. Ya, ini saja.